Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentarnya di video saya sebelumnya. Terutama di video di mana saya membahas soal formasi lini serang Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Jepang yang akan dilangsungkan di pertengahan bulan ini. Di video tersebut ada yang komentar begini, bahwa lini serang kita, lini serang Timnas Indonesia itu masih kurang tajam, itu jelas. Sulit memberi umpan-umpan bagus atau assist. Pengambilan keputusan yang seringkali masih menjadi PR, misalnya apakah mau mengumpan, menembak, atau membawa bola sendirian untuk menembus pertahanan lawan. Ini memang masih menjadi segelintir persoalan di lini depan Timnas Indonesia. Saya juga sependapat dengan kalian yang melihat ini atau yang melihat lini serang Timnas Indonesia sejauh ini itu masih kurang produktif dan masih banyak kekurangan lain yang kemudian harus segera diperbaiki. Sementara ini memang lini serang kita masih mengandalkan Rafael Struijk dan kemudian Ragnar Oratmangun. Dua pemain ini yang menurut saya sementara ini sudah mengunci tempat utama di lini depan Timnas Indonesia. Meskipun pada saat yang sama, dua pemain ini itu juga masih belum bisa tampil secara maksimal dan konsisten, teman-teman. Sebenarnya dengan kemudian dimasukkannya Eliano Reinders di jajaran pemain depan oleh Shin Taeyong dalam pemanggilan 27 pemain yang akan diturunkan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di pertengahan bulan ini, saya pikir paling tidak lini serang kita itu mendapatkan opsi baru, mendapatkan sedikit kekuatan dari kehadiran Eliano Reinders. Tapi sekali lagi, catatannya adalah Eliano Reinders ini bukan murni pemain lini depan. Dia adalah pemain versatile, pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Termasuk jika dia nanti ditempatkan sebagai pemain sayap atau gelandang serang untuk kemudian membantu produktivitas dan ketajaman lini serang kita yang sementara ini sekali lagi diisi oleh Rafael Struijk dan kemudian Ragnar Oratmangun yang kadang ditemani Witan Sulaiman di sayap kanan atau Marcelino Ferdinand, terkadang juga Egy Maulana Fikri. Artinya selama masih belum ada pemain murni yang berposisi sebagai seorang striker atau penyerang, maka lini depan timnas kita itu masih kurang lengkap. Karena sementara ini Rafael Struijk itu bukan pemain depan yang murni posisinya sebagai striker. Begitu pula dengan Ragnar Oratmangun. Itulah sebabnya dari kemarin-kemarin kita selalu membahas, kita selalu mendiskusikan bahwa yang patut menjadi perhatian serius dari PSSI dan pelatih kepala Timnas Indonesia Shin Taeyong adalah lini depan. Gimana caranya mereka mencari pemain grade A yang bisa mengisi posisi lini serang. Kita sudah sering mendiskusikan hal tersebut dan nyatanya yang masih dinaturalisasi adalah pemain yang posisinya di lini belakang, di mana yang terbaru adalah Kevin Dix, teman-teman. Kevin Dix ini posisinya sebagai center back dan sekarang proses naturalisasi dia untuk menjadi WNI itu sudah disetujui oleh DPR dan sekarang tinggal menunggu jadwal sumpah yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 7 November di Denmark. Jadi itu kabar dari Kevin Dix. Tapi teman-teman, kabar baiknya adalah semoga kabar baik ini terrealisasi dalam waktu dekat. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut jika pihaknya itu sedang melakukan proses untuk naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia khususnya berposisi sebagai striker. Jadi setelah Kevin Dix yang bakal segera menjalani prosesi sumpah setia sebagai WNI, ternyata ya diam-diam PSSI juga sedang menyiapkan lagi prepare proses naturalisasi untuk pemain keturunan baru yang posisinya sebagai striker gitu. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Yunus Nusi di gedung DPR RI hari Senin kemarin. Berita ini bisa kalian baca di berbagai media massa online yang membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak mengada-ngada dan sangat jauh dari misinformasi, apalagi informasi hoax gitu. Teman-teman, meskipun dikatakan bahwa selanjutnya yang bakal dinaturalisasi adalah pemain keturunan yang posisinya sebagai striker, namun Yunus Nusi mengatakan bahwa kendati begitu, dia
mengaku bahwa calon pemain naturalisasi untuk posisi striker ini itu masih memiliki hambatan. Dan oleh sebab itu dia menyebut bahwa PSSI belum bisa mengumumkan secara spesifik terkait siapa pemain yang bakal dinaturalisasi selanjutnya. Meskipun disebutkan bahwa PSSI memiliki kesulitan atau kendala dalam mencari sosok striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini, namun, Yunus Nusi mengaku jika PSSI sudah memiliki rekomendasi untuk calon pemain naturalisasi tersebut, yang posisinya ya sebagai striker tadi. Bahkan salah satu rekomendasi tersebut juga ada yang berasal dari Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Menurut saya memang bagus begitu ya. Sikap yang diambil oleh PSSI tidak usah gembar-gembor siapa pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi. Yang penting bergerak secara diam-diam untuk kemudian menciptakan hasil yang maksimal seperti yang saat ini atau selama ini dilakukan oleh PSSI. Seperti kata-kata yang umum kita temui di media sosial, bergerak diam-diam mengincar pemain idaman. Tapi jangan juga mengatakan sedang diproses begitu, tidak mau diumumkan terlebih dahulu karena masih belum final, tapi nanti yang datang malah pemain belakang seperti yang biasa terjadi sebelum-sebelumnya misalnya begitu. Sudah jelas-jelas timnas kita itu membutuhkan seorang striker mengerikan yang tajam. Sudah sangat jelas kode itu, tapi selalu pasti yang datang adalah pemain belakang. Yang terbaru ya Kevin Dix itu, padahal kita butuhnya adalah pemain depan, striker. Harus diakui bahwa timnas itu sedang membutuhkan pemain depan, striker. Itu yang paling urgent, meskipun kita juga tidak menutup diri untuk menaturalisasi pemain belakang, terutama pemain belakang yang track recordnya seberkualitas Kevin Dix. Atau apakah memang sejauh ini para pemain keturunan kita yang ada di Eropa itu memang posisinya back semua gitu. Jarang sekali yang bermain sebagai seorang striker gitu. Ada memang sebenarnya yaitu Ole Romeni, tapi sulitnya minta ampun untuk kemudian dinaturalisasi. Kita bukan ngemis-ngemis sih, tapi memang kita sedang mencari pemain keturunan yang posisinya sebagai striker gitu, karena kita sedang butuh. Oke, kita kembali ke sikap PSSI. Saya sedikit ingin menyikapi sikap yang dipegang oleh PSSI yang tidak mau mengumumkan siapa pemain depan yang bakal dinaturalisasi berikutnya setelah Kevin Dix. Saya ingin bahasnya sedikit. Saya sepakat dengan sikap PSSI yang tidak mau mengumumkan siapa pemain itu sebelum semuanya fix dan final. Pokoknya sebelum pemain itu bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, maka informasinya harus ditutup, harus di-keep terlebih dahulu gitu. Perkara para netizen, termasuk konten kreator seperti saya misalnya mau mengulasnya, itu ya tidak apa-apa menurut saya. Hitung-hitung untuk menyampaikan kabar baik. Semakin banyak kabar baik yang disampaikan meskipun belum final begitu, jadi ya paling tidak semakin banyaklah kebaikan yang kemudian bisa menular ke timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan pemain yang bersangkutan yang sering kita bikinkan konten ini ya memiliki segera mengambil keputusan untuk membela timnas Indonesia dan menjalani proses naturalisasi secara cepat dan tepat. Tapi memang kalau kita ngomongin soal calon pemain naturalisasi yang akan mengisi posisi sebagai striker gitu, setidaknya sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa nama yang menjadi pembahasan publik atau netizen. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya itu sudah sempat beredar rumor atau pendiskusian mengenai nama-nama seperti Mauro Zylstra, Emiliano Jonathans, dan kemudian Milan Manhoef yang masuk radar calon striker timnas Indonesia selanjutnya. Di antara ketiga nama tersebut, kemungkinan yang paling dekat ini menurut saya adalah antara Mauro Zylstra atau Emiliano Jonathans. Berkas Mauro Zylstra itu kabarnya sudah masuk di meja PSSI dan PSSI sendiri dikabarkan sedang mempertimbangkan hal tersebut. Jadi berkas-berkasnya sudah masuk, tinggal dipertimbangkan dan diputuskan sebenarnya. Kalau Mauro sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Shin Taeyong untuk lini depan timnas Indonesia, saya kira tidak ada alasan bagi PSSI untuk menunda naturalisasi pemain muda yang satu ini.
Kalau saya melihat secara fisik, menurut saya Mauro ini sangat bagus dan cocok sebagai seorang striker. Bukan hanya secara fisik gitu ya, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa pemain ini memang cukup produktif dan memiliki kualitas di atas rata-rata untuk pemain-pemain lain yang sepantaran dengan usianya. Kemudian juga ada Emiliano Jonathans. Kabarnya pemain ini juga sudah dihubungi oleh PSSI dan dikontak langsung oleh Shin Tae-yong. Kabarnya sih begitu ya. Pemain muda ini juga terbuka sebenarnya untuk kemudian dinaturalisasi, tapi saat ini dia masih dalam proses pemulihan setelah cedera panjang. Yang saya maksud sebagai proses pemulihan adalah katanya dia ingin memulihkan kembali permainan ke bentuk terbaiknya, karena sebenarnya dia sudah kembali ke atas lapangan, hanya saja dia masih terus ingin berproses diri untuk tampil lebih baik pasca mengalami cedera. Saya kira dua pemain ini bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi gitu ya. Karena jika mengharapkan pemain yang sudah matang secara usia misalnya seperti Ole Romini, insya Allah akan lama. Karena dari data yang ada saat ini, menurut saya sulit sekali ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker dan usianya sudah matang sebagai seorang pemain profesional gitu. Tapi sambil lalu menunggu seorang striker yang usianya sudah matang seperti yang kita harapkan, menurut saya tidak apa-apa Shin Tae-yong melihat kemampuan Mauro atau Emiliano Jonathans terlebih dahulu. Kalau cocok ya langsung gaskan untuk kemudian dinaturalisasi demi mengisi pos lini serang. Oke teman-teman, saya kira itu kabar baik yang mungkin bisa saya share. Memang masih belum final begitu, karena masih di-keep oleh PSSI, ya karena nama-namanya sendiri masih belum final begitu, masih ada kendala atau hambatan dalam ya mungkin pendekatan untuk pemain-pemain yang bersangkutan untuk kemudian memutuskan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Tapi tidak apa-apa, semoga dengan semakin banyaknya konten-konten yang membahas soal betapa memang butuhnya timnas Indonesia pada seorang striker mengerikan plus tajam, ya mudah-mudahan pemain tersebut yang bersangkutan bisa segera memutuskan untuk kemudian beralih ke warga negaraan menjadi Indonesia, warga negara Indonesia, dan membela timnas Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya bahas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.